Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo guys, saya Jeremy. Saya sebagai perwakilan kelompok kedua ingin memperkenalkan materi kita, yaitu distribusi frekuensi. Sebagai pendahuluan, distribusi frekuensi adalah data-data yang tersusun dengan baik menurut kelas-kelas dalam sebuah daftar. Data-data dari hasil penelitian di lapangan yang masih berupa data acak dapat dibuat data yang berkelompok berdasarkan kelas-kelas tertentu. Ada komponen-komponen yang diperlukan dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas interval atau interval kelas adalah sejumlah nilai variabel yang ada dalam batas kelas tertentu. Banyak tiap kelas tergantung dengan banyaknya data. Setiap interval kelas terdiri dari dua batas kelas, yaitu yang pertama batas kelas bawah atau BKB adalah nilai yang membatasi kelas bagian bawah. Yang kedua, batas kelas atas atau BKA adalah nilai yang membatasi kelas bagian atas. Yang kedua ada frekuensi atau N, adalah jumlah atau banyaknya data yang diambil dari penelitian. Yang ketiga ada range atau R, adalah rentang kelas antara nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang keempat ada titik tengah kelas atau M, adalah nilai yang terdapat di tengah-tengah interval kelas. Rumusnya ini. Yang kelima ada titik kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ada dua tepi kelas yang berbeda dalam pengertiannya dari data, yaitu yang pertama tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Kemudian yang keenam ada frekuensi kumulatif kurang dari atau FKDD, adalah penambahan dari nilai frekuensi mulai dari atas ke bawah. Yang terakhir yang ketujuh ada frekuensi kumulatif lebih dari, adalah dimulai dari nilai paling bawah dari FKLD, kemudian dikurangi nilai frekuensi dari atas ke bawah. Saat ini kita masuk dalam tahap penyusunan distribusi frekuensi. Dalam tahap penyusunannya sendiri diperlukan 5 langkah, yaitu yang pertama diurutkan data yang kecil sampai data yang terbesar. Selanjutnya kita akan mencari range, yaitu data terbesar kurangi data terkecil, yaitu hasilnya 45. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah kelas atau kelas interval, itu dengan cara rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 log hari, dan hasilnya yaitu log 40 adalah 1,60206 dikali 3,3 ditambah 1 memperoleh hasil 6,28678, lalu dibulatkan ke bawah menjadi 6. Selanjutnya kita akan menghitung lebar interval A, yaitu C1 sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibahagi kelas interval, yaitu 95 dikurangi 50 dan dibahagi dengan yang hasilnya yaitu 7,5 dan dibulatkan ke atas menjadi 2. Setelah melakukan tahap-tahap tadi, kita akan memperoleh tabel distribusi frekuensi seperti ini, yaitu nilai 50 sampai 58 frekuensinya adalah 9, nilai 59 sampai 67 frekuensinya adalah 8, nilai 68 sampai 76 frekuensinya adalah 11, nilai 77 sampai 85 frekuensinya adalah 4, nilai 86 sampai 94 frekuensinya adalah 4, dan nilai 95 sampai 103 frekuensinya adalah 4. Dan jumlah frekuensi keseluruhannya adalah 4. Yang pertama, histogram dan poligon, yaitu diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Berikut adalah
contoh diagram histogram dan poligon. Pada tabel di samping saya, seperti yang Anda lihat, di sini telah tersedia tabel yang dimana ada nilai statistik, tepi kelas bawah atau TKD, tepi kelas atas, nilai tengah, dan frekuensi. Untuk mencari tepi kelas bawah atau TKD adalah batas kelas bawah dikurangi 0,5. Misalnya, 100 dikurangi 0,5 sama dengan 99,5. Dan seterusnya. Dan untuk tepi kelas atas, untuk mencari nilainya, batas kelas atas ditambah dengan 0,5. Misalnya 199 ditambah 0,5 sama dengan 199,5. Dan untuk mencari nilai tengahnya, itu batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Misalnya 100 ditambah 199 dibagi 2 sama dengan 149,5. Setelah kita mengetahui nilai tepi kelas bawah, nilai tepi kelas atas, dan nilai tengah, kita memperoleh diagram seperti di samping ini yang Anda lihat. Pada sumber horizontal adalah nilai frekuensi, dan pada sumber mendatar adalah nilai tepi kelas bawah dan nilai tepi kelas atas. Pada titik-titik berat, batang adalah poligon, dan batang yang berkinfit adalah histogram. Pada nilai frekuensi diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Begitupun dengan nilai tepi kelas bawah dari nilai tepi kelas atas diurutkan yang paling kecil sampai yang terbesar. Kedua, OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Frekuensi kumulatif kurang dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Setelah mengetahui apa itu OGIF tadi, di sini adalah contoh yang menilai statistik frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari telah diketahui. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari, yang mana frekuensi pertamanya adalah 15, dan untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari kelas kedua, yaitu caranya dengan 15 ditambah dengan 20, hasilnya adalah 35. Untuk mencari kelas ketiga, yaitu 35 ditambah dengan 30, hasilnya adalah 65, dan begitu pun seterusnya. Dan untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari, kita mulai dari kelas yang paling bawah, yang mana kelas yang paling bawah adalah 5, sehingga kelas pertama adalah 5. Untuk mencari kelas kedua adalah 5, ditambah dengan 10, hasilnya adalah 15. Dan 15 ditambah dengan 15, hasilnya 30, dan begitu pun seterusnya. Setelah kita mengetahui nilai dari frekuensi kumulatif dari dan frekuensi kumulatif lebih dari, maka didapatkan OGIF seperti ini, yang mana garis ini adalah frekuensi, dan ini adalah nilai dari tepi bawah dan nilai dari tepi atas. OGIF positif merupakan nilai kurang dari, sebagai contohnya adalah titik-titik yang ada di bawah 120, dan OGIF negatif adalah titik-titik yang ada di atas 160.